Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga selalu diberikan ridho, maghfirah lan inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, la yubla asyaratun, ada 10 golongan manusia yang kelak dia mati di dalam kuburnya, jasadnya tidak akan pernah hancur selamanya. Mau tahu? Yang pertama, al-anbiya'u, jasad-jasadnya para nabi dan para rasul. Walaupun dia sudah meninggal ribuan tahun di dalam kubur, tapi jasadnya tidak akan pernah hancur dimakan ulat. Karena apa? Karena jasad-jasad para nabi dan para rasul selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak masih hidupnya sampai mati pun dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, orang yang tidak akan pernah hancur jasadnya di dalam kuburnya, yaitu wal ghazi, orang yang perang membela agama Allah, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang membela agama Allah, mati terkubur dalam tanah, terkubur dalam kubur, maka jasadnya tidak akan pernah hancur untuk selamanya. Dan yang ketiga, yang jasadnya tidak akan pernah hancur di dalam kuburnya, wal alimu, orang alim, kiai, ulama yang mengamalkan ilmunya, ketika dia mati, ketika dia meninggal di dalam kubur, jasadnya tidak akan pernah hancur. Bahkan Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis yang lain, man matal alimu bakat alaihi ahlus samawati wal ardi sab'ina yauman. Apabila ulama meninggal, apabila kiai meninggal yang mengamalkan ilmunya, maka menangislah ahli langit dan ahli bumi. Malaikat menangis, matahari menangis, bulan menangis, bintang menangis, bahkan ahli-ahli bumi pun menangis. Ikan menangis, burung-burung menangis, hewan menangis, ayam menangis, tumbuh-tumbuhan menangis, bahkan manusia pun menangis karena ditinggalkan oleh ulama yang mengamalkan ilmunya. Dan yang keempat, orang yang tidak akan pernah hancur jasadnya di dalam kubur, yaitu asyahidu, orang yang mati syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan ibadah kepada Allah, orang yang meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah, dia meninggal, jasadnya tidak akan pernah hancur di dalam kubur. Dan yang kelima, yang jasadnya tidak akan pernah hancur di dalam kubur,
wa hamilul Quran, orang yang hafal Quran. Karena orang yang hafal Quran bisa memberikan pertolongan terhadap 10 golongan keluarganya. Jadi orang yang hafal Quran itu jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi awas, orang yang hafal Quran, yang mengamalkan Al-Quran dan menjaga Al-Quran. Dan yang ke-6, orang yang tidak akan pernah hancur jasadnya di dalam kubur, yaitu wal imamul adil, pemimpin yang adil, lurah yang adil, RT yang adil, dan dia takwa kepada Allah, kari-kari mati, kari-kari meninggal, maka jasadnya tidak akan pernah hancur di dalam kubur. Dan yang selanjutnya yaitu wal muadzin, orang yang suka azan. Jadi orang yang suka azan 5 waktu terus-terusan sampaikan dia meninggal, insya Allah jasadnya tidak akan pernah hancur di dalam kubur. Karena ada keterangan Nabi mengatakan, man adzana khamsa shalawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa manusia yang suka azan 5 waktu terus-terusan sampaikan dia meninggal, imanan karena ngimanakan kepada Allah, wahtisaban dan karena Allah, kudu karena pengen di alam, kudu karena pengen dupai, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka orang tersebut akan ampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang pernah dilakukannya. Dan yang selanjutnya, war'atu idza matat fi nifasiha, seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan melahirkan anaknya. Kalau dia meninggal dalam keadaan melahirkan anaknya, itu perempuan termasuk jasadnya tidak akan pernah hancur di dalam kuburnya. Dan yang selanjutnya, orang yang tidak akan pernah hancur jasadnya di dalam kubur, yaitu waman kutila mazluman, orang yang dibunuh, yang dianiaya oleh orang lain, kali-kali dia meninggal, karena maka jasadnya pun tidak akan pernah hancur di dalam kuburnya. Jadi orang yang dibunuh, yang teraniaya karena dia takwa kepada Allah, dia tidak salah, kari-kari dianiaya sampaikan dia meninggal, itu sama, jasadnya tidak akan pernah hancur di dalam kubur. Dan yang terakhir, waman mata yaumal jum'ati wa lailataha, orang yang meninggal di dalam hari Jumat dan malam Jumat. Tapi awas, orang yang takwa kepada Allah, kari-kari meninggal pada hari Jumat, pada malam Jumat, itu jasadnya tidak akan pernah hancur di dalam kuburnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada 10 golongan tersebut, dan mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita nanti meninggal ditempatkan di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Kalau ada kata-kata saya yang salah, itu datang dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.